Oke. Oke, jadi halo teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai positioning merek, yaitu Garuda Indonesia. Di kelompok ini ada Velia, dia, Ading, Indah, Dito, dan Niko. Slide selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan menganalisis mengenai segmentation, targeting, dan positioning. Untuk poin yang pertama yaitu segmentation. Segmentation ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada geografi, demografi, behavior, dan psikografi. Untuk poin pertama yaitu geografis, jadi Garuda Indonesia ini memiliki rute penerbangan lebih dari 100 kota di seluruh dunia, mulai dari kota besar hingga ke kota terpencil. Rute penerbangan Garuda Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu domestik dan internasional. Rute domestik yang dimiliki Garuda Indonesia adalah Ambon, Bali, Balikpapan, Banjarmasin, Banyuwangi, Berau, Biak, Gorontalo, Jakarta, Jayapura, Kendari, Lombok, Makassar, Mamuju, Manado, Medan, Nabire, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pontianak, Sabang, Samarinda, Surabaya, Solo maksudnya, Sorong, Ternate, Timika, dan Yogyakarta. Sedangkan untuk rute penerbangan internasional yaitu ada Melbourne, Perth, Sydney, Guangzhou, Hong Kong, Tokyo, Kuala Lumpur, Amsterdam, Singapura, Seoul, dan Bangkok. Jadi teman-teman, jika kita lihat dari rute penerbangan yang dimiliki oleh Garuda Indonesia, fokus dari penerbangan di Garuda Indonesia terdapat di kota-kota besar, kota kecil, maupun ibu kota yang berpengaruh pada faktor bisnis, ekonomi, dan pariwisata. Selanjutnya dapat dilihat dari faktor demografi. Oke, untuk faktor demografinya, di sini konsumen Garuda Indonesia berada pada rentang umur 17 hingga lebih dari 50 tahun. Lalu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dan pekerjaannya pengusaha bisnis, pegawai pemerintahan, karyawan swasta, dan biasanya mereka yang memiliki jabatan-jabatan tertinggi. Lalu untuk behavior, maskapai Garuda Indonesia ini memiliki fokus untuk kelas menengah ke atas dengan pekerjaan yang stabil sehingga mereka terus bergerak secara rutin untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan dinas maupun wisata. Kemudian pada poin yang keempat terdapat psikografi. Jadi jika dilihat Garuda Indonesia ini memiliki fokus pada target atau pasar dengan hidup kelas menengah ke atas, seperti traveler, usahawan, businessman, atau businesswoman, dengan orientasi kualitas terbaik dalam bidang transportasi yang dapat dilihat dari segi pelayanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan dalam berbisnis atau berwisata. Nah, selanjutnya setelah tahap segmentation, lanjut ke tahap targeting. Nah, tahap targeting ini berfungsi untuk menentukan pasar yang lebih spesifik dari sebuah perusahaan dan yang lebih menguntungkan untuk perusahaan tersebut. Untuk melakukan tahap targeting ini, kita menggunakan metode DAMP dari Kotler tahun 1984, yaitu ada distinct, ada accessible, ada measurable, sama profitable. Yang pertama itu distinct. Nah, pihak Garuda Indonesia ini untuk mendapatkan target yang luas, dia memiliki rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri seperti yang tadi disampaikan ada Ambon, Bali, Balikpapan, Banjarmasin, Banyuwangi, Berau, Biak, Gorontalo, dan Jakarta dan semacamnya. Dan internasional ada Melbourne, Perth, Sydney, Guangzhou, Hong Kong, Tokyo, dan banyak lagi. Selanjutnya ada tahap accessible. Nah, accessible ini bagaimana perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh konsumennya. Nah, untuk melakukan itu, Garuda Indonesia itu memiliki aplikasi yang disediakan untuk konsumen agar mereka dengan mudah dapat memesan tiket dari Garuda Indonesia. Selain itu, untuk informasi-informasi yang terkait dengan perusahaan Garuda Indonesia, produk-produknya, tiket-tiketnya, dan segala promosinya, Garuda Indonesia ini menyediakan sebuah website yang terkhusus
berisi tentang informasi-informasi tentang Garuda Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga bekerja sama dengan website atau aplikasi pemesanan tiket pesawat seperti Traveloka dan airpass.com. Selanjutnya ada metode measurable. Nah, Garuda Indonesia menyediakan beberapa pilihan kelas kabin bagi konsumen dengan harga yang berbeda dan tentu fitur-fitur dan layanan yang berbeda juga. Ada 3 kelas yang disediakan oleh Garuda Indonesia, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas utama atau first class. Yang keempat ada profitable. Nah, walaupun Garuda Indonesia memiliki segmentasi orang yang berpenghasilan menengah ke atas, Garuda Indonesia juga tidak jarang mengadakan berbagai program promosi, seperti diskon. Nah, promosi-promosi ini bertujuan untuk melebarkan segmentasi dari Garuda Indonesia ini sendiri. Sebelumnya Garuda Indonesia ini segmentasinya adalah orang dengan penghasilan menengah ke atas, tapi dengan ada diskon-diskon ini membuat kalangan menengah ke bawah juga bisa membeli tiket untuk berpergian dan merasakan experience dari Garuda Indonesia tersebut. Sekian dari targeting. Kemudian untuk positioning di sini adalah bagaimana Garuda Indonesia ini menggunakan kayak semacam treatment khusus kepada customer-nya, sehingga inilah yang membedakan Garuda Indonesia dengan maskapai penerbangan lainnya. Nah, di sini ada 3 fase yang Garuda terapkan di para customer-nya. Yang pertama dari pre-flight. Ini dari gimana Garuda Indonesia ini memberikan fasilitas kepada penumpangnya berupa premium check-in. Nah, premium check-in-nya ini berupa, jadi pegawainya Garuda Indonesia, pihak Indonesia itu kayak bakal menjemput penumpangnya di hotel atau di tempat tinggalnya. Nah, biasanya dijemputnya ini menggunakan kendaraan mewah. Biasanya kayak Alphard, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian untuk layanan check-in-nya itu juga nggak dilakukan oleh penumpang, tapi itu dibantu langsung oleh supir tadi, supir yang menjemput penumpang itu. Nah, nggak sampai di situ aja. Lanjut yang kedua, itu adalah saat di onboard, saat di dalam penerbangan. Itu nanti yang memberikan layanan adalah kabin kru pesawat Garuda Indonesia itu sendiri. Itu nanti mereka menawarkan parfum dengan aroma khas Indonesia, terus juga ada masak-masakan khas Indonesia, dan lain-lain yang masih memiliki kekhasan Indonesia. Nanti juga nggak hanya di situ, nanti yang terakhir di saat post-flight, saat penumpang udah sampai di tempat tujuan, penumpang ini masih dapat diberikan layanan dari Garuda Indonesia, itu berupa baggage arrival. Baggage arrival ini adalah pihak Garuda masih akan mengantarkan bagasinya sampai ke hotel. Nah, ini dalam catatan khusus bagi para penumpang domestik. Nah, karena pelayanannya ini yang sangat premium, itu menjadikan Garuda the best cabin crew in the world versi Skytrax tahun 2018. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya itu yaitu mengenai positioning Garuda Indonesia. Nah, jika dilihat dengan maskapai penerbangan lainnya, seperti penerbangan domestik yang ada di Indonesia, Garuda Indonesia dan beberapa maskapai dapat dibandingkan dengan segi harga dan ketepatan waktu atau on time. Nah, berikut merupakan positioning map yang telah kami temukan dan tentukan. Di sini bisa dilihat dari garis vertikal, bagian atas adalah harga termahal dan paling bawah adalah harga yang murah. Di sini termahal itu Garuda Indonesia menduduki harga yang paling mahal. Di sini nomor 1, kemudian nomor 2 itu ada Express Air, kemudian nomor 3 ada Wings Air, kemudian nomor 4 ada Sriwijaya Air, diikuti dengan Citylink, kemudian Batik Air, kemudian Trigana Air, AirAsia, Lion Air, Nam Air, dan yang terakhir yang terjangkau sekali itu Transnusa. Berikut penjelasan mengenai harga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ading mengenai ketepatan waktu. Oke, untuk ketepatan waktu, Garuda Indonesia berada di peringkat 3 dengan persentase 88,53% dengan total penerbangan 291.800. Yang pertama, kita lihat ada
6R dengan persentase on time yaitu 92%, dengan total penerbangan mencapai 32.200,9. Yang kedua ada Batik Air, 88,66%. Yang keempat ada Sriwijaya Air dengan 88,69%. Yang kelima ada Citylink, 88,33%. Yang keenam ada Transnusa dengan persentase 71,36%. Yang ketujuh ada Lion Air, 71,32%. Dan nomor 8 ada Wings Air dengan persentase 65,47%. Yang ke-9 ada Air Asia dengan persentase 75,94%. Yang berikutnya ada Express Air, yaitu 74,40%. Yang terakhir ada Trigana Air dengan persentase di bawah 50%, yaitu 42,94%. Sekian dari waktu penerbangan setiap maskapai. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Acil. Dadah.